Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kota Magelang, lereng Gunung Merapi dan dekat dengan Candi Borobudur, kami menyapa para bapak ibu, saudara-saudara semuanya, teriring doa semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Bersamaan dengan nikmat Allah di pagi hari ini, kita mengucapkan puja-puji syukur hanya kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga dengan wujud syukur yang kita ucapkan ini bisa menambah ketaatan kita, kedekatan kita, taqarrub kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya kita berharap agar kita pantas mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun berada, insyaallah di pagi hari ini kita akan membincangkan tentang sesuatu yang ada pada diri siapapun yang hidup di dunia ini. Lebih-lebih kita sebagai makhluk Allah, yaitu manusia, pasti memiliki apa yang disebut dengan cinta. Ikatan cinta dan keimanan yang saat ini lagi marak sekali tentang film di salah satu TV, yaitu Ikatan Cinta. Cinta adalah 5 huruf dalam sebuah kata, yaitu C-I-N-T-A. 5 huruf yang sangat sulit untuk dimengerti, didefinisikan. Karena pada dasarnya cinta itu merupakan sifat yang subjektif. Dalam arti bahwa masing-masing manusia, karena dia memiliki cinta di dalam hatinya, memiliki pengertian yang berbeda sesuai dengan apa yang dirasakannya. Maka banyak definisi, banyak yang mengartikan. Ada yang mengatakan bahwa cinta itu seperti pensil, yaitu sangat mudah untuk digunakan kapanpun dan dimanapun, katanya seperti itu. Namun harus tetap ditajamkan secara berkala. Ada yang mengatakan, mendefinisikan bahwa cinta itu seperti lagu, katanya. Bukan lagunya aku merindu, ku yakin kau tahu, bukan itu. Karena setiap orang yang memiliki rasa cinta dan ingin mencintai dan ingin dicintai, terkadang ia tidak hafal liriknya, tidak hafal lagunya. Namun dia akan tetap tersenyum dan menyanyikannya, ya kan? Ya, itu ada yang mendefinisikan cinta seperti itu. Ia tidak hafal lagunya dan kadang-kadang malah diawur. Dia nggak hafal lagunya, tapi tetap membuatnya bisa tersenyum. Gitu. Ada lagi yang mengatakan bahwa cinta itu seperti kopi. Kadang terasa sangat panas, kadang terasa sangat dingin, dan kadang juga terasa hangat. Ya. Ada yang sukanya memang diminum saat panas, ada yang sukanya harus dicampur es, dan ada yang harus diminum, diseduh dengan hangat gitu. Dan ini kan berbeda-beda. Itulah artinya bahwa cinta yang ada di dalam diri kita manusia, cinta yang fitrah
pembawaan dari lahir ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai cinta itu mengalahkan sesuatu yang utama dan pertama di dalam diri kita, yaitu iman. Karena kita bisa melihat dan mendengarkan berapa banyak atas nama cinta mereka pindah agama. Berapa banyak orang atas demi cintanya mereka menghalalkan semua cara. Dan ini tidak benar. Maka disitulah pentingnya keimanan. Karena cinta tanpa iman itu pasti kebablasan. Sedangkan iman dengan sendirinya itu akan melahirkan sebuah cinta yang pasti berujung dengan sebuah kebahagiaan yang tak akan pernah lekang oleh waktu dan tak akan pernah lapuk oleh zaman. Maka yang didahulukan di dalam diri kita rasa cinta itu adalah sebuah keyakinan terlebih dulu dari Allah yang Maha Kuasa. Karena cinta yang ada dalam diri kita itu hanyalah anugerah, pemberian dari Allah yang Maha Kuasa. Artinya ketika kita mendahulukan cinta kita kepada Sang Khalik Allah, maka dengan sendirinya apa yang kita inginkan dari dunia ini akan kita dapatkan. Nah, apakah makna cinta itu setelah kita tadi mengetahui definisi cinta? Sekarang apakah makna iman itu? Ya, iman adalah secara bahasa itu adalah tasdik atau tasdiqu, yaitu keyakinan atau membenarkan, atau bisa dikatakan adalah sebuah ketundukan. Jadi iman secara istilah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama salafus soleh adalah diucapkan dengan lisan, diekspresikan dengan lisan, diwujudkan dengan lisan ucapan, tapi hatinya itu membenarkan. Setelah hatinya membenarkan, meyakini, maka terwujudlah berupa sebuah amalan dan perbuatan. Makanya cinta yang didasari oleh keimanan, maka dia tidak memperdulikan bagaimana sifat lahiriahnya itu. Karena ketika cinta itu datang atas nama sebuah keimanan, maka yang diutamakan adalah sesuatu yang akan membawanya pada kebahagiaan yang hakiki. Karena orang tersebut yakin bahwa rupa tidak selamanya. Cantik, tampan itu hanya sementara. Tetapi kalau cantiknya iman, itu yang abadi selama-lamanya. Dan iman sekali lagi itu adalah sumber kekuatan cinta. Mungkin awalnya kita akan mengira bahwa cinta karena nyaman atau sudah cocok dengan yang kita pilih itu, ya tenang, adalah segala-galanya. Saya ulangi lagi. Mungkin ketika bersama dengan orang yang kita cintai mendatangkan kenyamanan, itu adalah segala-galanya. Sepucuk-pucuk cinta, setinggi-tinggi rasa, dan nyaman akan mengalahkan harta dan rupa. Tapi ini ujungnya pasti akan bahaya. Coba kita melihat di media, di TV maupun di medsos, ya kan?
dia mengalahkan harta, lebih mencintai orang yang menjadi tambahan hatinya. Tapi ujung-ujungnya adalah perpisahan, baik jasad maupun hatinya. Maka cintailah seseorang itu karena keimanan, bukan karena nyaman, bukan karena cocok, karena dekat dengan dia memberikan kenyamanan. Bukan. Sebab rasa itu bisa hilang. Saya ulangi lagi. Andaikan ada sebuah ungkapan yang sepucuk-pucuk cinta, setinggi-tinggi, itu adalah rasa. Tetapi rasa itu bisa hilang. Maka cintailah seseorang itu karena keimanan, bukan karena nyaman. Sebab rasa aman itu bisa hilang. Sedangkan iman tidak akan hilang selama Allah masih ada dalam hatinya. Kita bisa melihat dalam realita kehidupan, kita bisa ngaji kepada makhluk-makhluk Allah yang diminta untuk membersamai kita. Contohnya adalah ayam. Dia punya cinta. Naluri cinta aja sangat luar biasa. Apa itu? Gara-gara cintanya ingin memiliki anak, ia rela berpuasa 21 hari. Sampai kurus kering gitu. Ia hanya meninggalkan angker mendoknya ketika ia benar-benar lapar. Karena mungkin saja yang pemilik ayamnya tidak memperhatikannya, yang dilihat hanya telurnya. Tak memperhatikan, tak memikirkan bagaimana nasib sang induknya tadi, ayamnya tadi. Dan ketika sudah menetas, anak-anak kecil ayam itu begitu cantiknya. Dan ketika ada yang mau mengganggunya, lihat bagaimana keberanian sang induk babon itu untuk menjaga, membuat aman anak-anaknya. Padahal yang mengganggu itu adalah sesuatu yang lebih besar darinya, tapi tetap ia tak peduli sampai ia mungkin berdarah-darah. Artinya ini adalah naluri sebuah makhluk Allah yang berupa ayam, naluri cinta. Dan kita sebagai manusia yang diberikan Allah berupa anugerah, tidak hanya cinta tapi juga keimanan, maka kita bisa melihat bagaimana keluarganya, sahabat Nabi yang bersama Yasir. Istrinya yang bernama Sumayyah, wanita pertama kali yang mati demi menyebut nama Ahad, bukan nama Lata dan Uzza. Padahal andaikan dia kembali kepada agamanya dulu, Lata dan Uzza menyembah kembali, dia akan selamat. Tapi kekuatan tersebutlah, kekuatan keimanan tersebutlah yang membuatnya dia tidak mempan untuk disiksa. Dia lebih memilih untuk mati daripada kembali kepada Lata dan Uzzanya. Dan iman itu bagaikan bunga, harus dijaga, disiram secara terus-menerus dengan amal kebaikan dan taubat. Saya ulangi lagi, iman itu bagaikan bunga yang harus dijaga, disiram dengan terus-menerus. Bagaimana cara menjaga dan menyiraminya agar ia tetap tumbuh? Ya dengan amal kebaikan dan taubat. Jika tidak, maka bunga itu pasti akan layu dan sebentar lagi pasti akan mati. Keimanan yang ada dalam diri kita, meskipun jasad kita hidup, tapi keimanan tak bermakna. Karena apa? Tak ada kekuatan. Jika dirinya memiliki sebuah kenikmatan, entah gajinya naik, entah bisnisnya sukses,
Bentuk kesyukurannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi hanya untuk apa? Memuja-muja nafsu birahinya. Tiap malam ke diskotik, bergonta-ganti pasangan, yang penting happy. Seperti itu. Ketika dirinya mendapatkan satu musibah, mudoroso, menyalahkan siapapun yang dianggap penyebabnya, hilang kesabarannya. Padahal dalam dunia ini setiap orang yang beriman harus memiliki dua hal agar dia tetap hidup dengan arti yang sesungguhnya. Hidup untuk menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, yaitu kesabaran dan kesyukuran. Tapi hilang bila keimanan tidak ada pada dirinya. Dan lagi-lagi kita kadang menuntut orang lain mencintai kita secara tulus total. Tapi ingat bahwa kita tidak akan pernah bisa mendapatkan cinta sejati sebelum kita terlebih dulu belajar untuk mencintai Allah setulus-tulusnya. Mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Cinta kita kepada Allah bukan karena surga, bukan karena takut neraka. Tapi kita memang mencintai Allah karena Allah itu adalah zat yang menciptakan kita, zat yang memberikan segala-galanya kepada kita. Kalau kita mencintai Allah dan cinta kita diterima oleh Allah, maka Allah akan memberikan segala-gala yang dimilikinya, baik itu surga maupun kenikmatan yang ada. Tapi kalau kita hanya mencintai surga, pertanyaannya siapakah yang sang pemilik surga itu? Allah. Orang yang beriman dengan arti yang sesungguhnya, dia lebih memilih untuk mencintai sang pemilik kenikmatan daripada kenikmatan itu sendiri. Maka ada salah seorang sufi, ya, beliau mengatakan, andaikan ibadahku ini hanya untuk surga, maka jebloskanlah, lemparkanlah diriku ke neraka. Dan andaikan rasa takutku ini sehingga aku bisa menjalankan ibadah-ibadah, perintah-perintahmu hanya karena takut neraka, juga jebloskanlah, golongkanlah aku bersama para penghuni neraka untuk selama-lamanya. Tetapi kalau keimananku, ibadahku ini hanya untukmu ya Allah, tolong ridhoilah aku, cintailah aku, tempatkanlah bersama dengan orang-orang yang engkau cintai dan engkau kasihi. Dan sungguh tidak ada yang bisa membawa kita pada kebahagiaan yang sejati kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menhurhakai Allah hanya demi orang yang kita cintai. Saya ulangi lagi. Jangan sampai kita mendurhakai Allah hanya disebabkan orang yang kita cintai. Mungkin kekasih, mungkin istri, mungkin anak. Karena tuntutan mereka kita mendurhakai Allah, kita tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Jangan sampai. Karena orang yang kita cintai belum menjamin kita mendapatkan cintanya Allah, belum menjamin kita masuk surganya Allah. Jangan mendurhakai Allah demi orang yang kita cintai. Karena hati orang yang kita cintai itu berada dalam genggaman Allah. Ikhfazillah yakhfazka, jagalah cinta Allah, maka engkau akan dicintai makhluknya Allah. Cinta kepada Allah itu sama seperti cahaya yang terang.
tanpa kita mencintai Allah, karena cinta kepada Allah itu seperti cahaya yang terang. Tanpa bagi kita orang mukminah, tanpa ada cinta kepada Allah, hidup kita akan terombang-ambing. Seperti perahu yang ada di tengah lautan yang penuh kegelapan dan di situ tidak ada pelita. Maka cinta kepada Allah itu seperti cahaya yang terang. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta yang tumbuh karena iman, amal soleh, dan akhlak yang mulia itu senantiasa akan bersemi. Seperti dedaunan di pohon-pohon yang ada di depan rumah kita, karena sekarang ini adalah musim hujan, daun-daunnya selalu bersemi. Begitupun juga cinta yang tumbuh karena iman, karena amal soleh dan akhlak yang mulia selalu akan bersemi. Ia tidak akan lekang karena sinar matahari dan tidak akan luntur karena hujan, juga tidak akan putus walaupun ajal telah menjemput. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-467 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang semasa di dunia saling mencintai, saling mengasihi, pada hari kiamat nanti sebagian dari mereka saling bermusuhan, saling salah menyalahkan. Kecuali siapa? Illal muttaqin, kecuali orang yang memiliki keimanan, orang yang memiliki kecintaan, orang yang cintanya berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada sesama manusia bukan karena harta, bukan karena kedudukan, tetapi cinta kita kepada sesama manusia berdasarkan karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.